Saatnya Ferrari rungkat lagi ya. Seperti biasa, tidak ada hari tanpa rungkat ya untuk Ferrari. Tidak ada race tanpa rungkat ya. Kalau diperhatikan dari Rungkat round lagi. 1 sampai round 8 ini, mungkin kita fokus ke Leclerc deh. Leclerc tuh ada aja loh. Dia belum pernah balapan tuh yang normal-normal aja gitu. Yang dapat Azerbaijan doang, sekali doang gitu. Ya Azerbaijan oke lah. Tapi kan dia dari pole turun ya kan. Gak normal itu ya. Jadi Itu normal. Itu normal. ya maksudnya normalnya Ferrari. Maksudnya ya itu paling normal dari antara yang ketidaknormalan lainnya gitu ya. Iya kan kalau dipikir-pikir tuh dari round 1 yang DNF, round 2 Australia round 2 bukan? Jeddah ya round 2 ya. Jeddah juga dia dari grid penalti gitu kan. Tell me. Ya kan Australia DNF. Gila dia ada terus loh. Macem-macem kemarin ya kan kemarin juga nggak dapat poin gitu. Gak dapat poin. GG sih. Jadi gak tahu kayaknya. Oh iya GG pasti. Kalau bicara pembalap terapes, ini bukan terapes lagi, terkutuk kalau gue bilang ya. Charles Leclerc. Iya, terkutuk. Terkutuk lebih tepat. Terkutuk ya. Jadi kita akan lihat ini masih ada 15 race lagi ya. Ini masih belum setengah. Jadi kalau misalnya apesnya masih terus sampai setengah, gue bilang ini fix dikutuk Binotto itu dia. Jadi, iya bener anjir, dikutuk Binotto anjir. Iya. Wah, ini kurang Binotto kan ya. pernah gini-giniin dia, itu kutukan itu ya. Batu jadi batu kau gitu kan. Jadi tunggu aja ya, masih ada 15 race teman-teman. Siapa tahu 15 race Leclerc P1 gitu kan. Oke, jadi gua barusan dikutuk ya, internet gua DC. ya ternyata sama aja ya. Oke, kalau gitu ya kita akan bahas hari ini tentang Spanyol kemarin. Seperti biasa kita akan mereview, memberikan nilai dan ya berceramah ya tentang itu semua. Dan khotbah ya. Nah, tapi sebelumnya guys jangan lupa untuk like dulu, komen ya supaya gak dikutuk juga kalian, dan jangan lupa untuk subscribe ya. Subscribe, kita targetnya 2000 subscriber, dikit lagi teman-teman ya, 800-an lagi. Dan kemarin juga nonton lumayan banyak ya, thank you so much. Dan iya, kita akan bahas lanjut ya mengenai Spanyol kemarin, karena kita punya jeda 1 minggu untuk persiapan untuk Kanada ya, jadi kita bahas Spanyol dulu teman-teman. Oke, dari Regi dulu lah, mungkin seperti biasa ya, skor dan sedikit review ya dari Bang Regi, silakan. Alright, thank you Pak. Jadi untuk penilaian mungkin, dulu. Review Formula E dulu dong, yang dari Formula E. Oh iya, jadi Formula E. Sedikit aja. Gimana? Karena tahun lalu gua sama Nopal udah nonton, tahun ini kan lu. Waduh, ternyata seru sih sebenarnya ya. Untuk first experience di Formula E Jakarta seru banget. Terus juga balapannya sebenarnya lebih ke olahraga jantung ya. Nyalipnya itu agak susah di long straight karena sama-sama ketat sih untuk powernya gue rasa. Di 2A ya. Jadi tikungan 1. Tikungan 1. Iya, tikungan 1 itu udah banyak udah overtake seru, dong. Kan ada yang senggol-senggolan tuh. Apalagi di lap terakhirnya tuh. Di 2 lap terakhirnya kayak Evan sama Mas Burung. Evan Dimas ya. Betul. Iya, dan teammate sama teammate berak itu siapa tuh? Iya itu si Samburung tuh, si Bird. Samburung. Anjir ya. Samburung ya. Betul. Ya betul sih. Itu horor sih. Tapi sayangnya gue gak ada di situ. Udah cepet lari ke podium gue. Aduh ya. Oh, soalnya daripada rame ya. Baik. Iya betul. Tapi overall seru banget ya. Ya jangan bilang tentang hal yang lain selain balapan karena itu beda lagi serunya. Beda lagi ya. Tapi pada intinya kalau balapannya seru banget, experience speedwalk-nya juga menarik ya. Banyak autograf yang bisa didapatkan kayak gitu pastinya. Lu pitwalk juga ya, Rek ya? Iya, dapat wristband, dapat pitwalk kebetulan ya. Beruntung asli ya. Bos seblak ngerek. Udah beli seblak gua. Lu katanya mau beli seblak. Katanya kemarin di story dia tuh mau bawain seblak buat Stoffel Van Dorn. Iya anjir. Asli, udah beres dapat pembalap Aston Martin reserve ya. Langsung pengen bawa seblak aja gitu sekalian anjir. Ntar lah ya, tahun depan. Harusnya dikasih ya. Oke lah. Iya bener lah.
tahun depan ya semoga kita bisa lengkap ke sana ya karena Iya betul. harusnya Amin, bisa sih, mudah-mudahan. harusnya bisa karena Aminkan, kemarin aminkan. banyak tiket yang available sebetulnya. Cuma ya Nopal Iya. nggak mau datang nih, nggak asik. Oke lah kalau gitu ya. Gara-gara Nopal guys, kalau kita nggak datang gara-gara Nopal kalian. Iya. Salah Itu Wah, gua balik jauh. karena Nopal nggak datang guys. Harusnya gua stay di situ ya. Aduh, Iya. Iya. guys. Itu ada tiket Nopal Pal, sumpah. sasaran. Ada tiket Iya. buat kita semua tuh ada, sumpah. Jadi Aduh. Regi juga harusnya nggak perlu beli, ada. Oke, nanti ya tahun depan ya. Doakan lancar ya. Tahun depan ada lagi mudah-mudahan. Formula E, kita nonton berempat. Oke, Betul. kalau gitu lanjut kita balik ke F1. Silakan Rek, tentang Lanjut. Spanyol ya. Untuk penilaiannya gua kasih 7 sebenarnya. Karena kebantu Anjir. sama duelnya gua harus bilang bahwa lumayan seru lah ya. Tapi ini untuk urusan midfield. Kalau depan gua rasa ada sedikit perubahan di mana Mercedes gua bukan hal yang bikin gua kaget. Soalnya Mercedes memang optimalisasi dari sidepod barunya dan ternyata udah mulai kelihatan di Catalan. Mungkin tipikal track kayak Catalan ini yang benar-benar bisa buat mereka bagus. Mungkin di Imola juga kalau misalkan cuacanya oke, kayaknya sih bagus tuh di Imola tuh. Cuman ya sangat disayangkan aja ya. Gak tahu tuh kalau di Kanada tipikal tracknya bakal kayak gimana nanti. Tapi kalau kita bicara tentang Catalunya, Mercedes bagus banget. Tapi tidak membuat gua kaget karena ya Big Mercedes ya masih tetap tim yang kuat. Mungkin memang lagi ada naik turun karena tidak sesuai dengan tracknya kayak Monaco agak ambiar gitu ya. Tapi di sini bagus. Sisanya gue lebih enjoy ke belakang di mana banyak sekali duel kayak Haas, terus juga ada Yuki Tsunoda yang ngenes gitu ya. Itu jadi poin tersendiri di Kasihan balapan kali ini ketimbang Grand Slam-nya Verstappen kalau menurut gua. Verstappen Grand Slam, tapi ya saking Grand Slam-nya ya memang nggak ada sentuhan dari pembalap yang lain gitu ya, jauh banget. Apalagi Alonso ngenes memang ya, nggak mau nyalip Stroll, nggak mau nyalip Stroll. Berat Beda sih. berapa Tidak poin mau doang nyalip sih itu soal. kalau nyalip kan nggak Iya, Nggak ngefek. Nggak ngefek. iya nggak ngefek. Iya, it's okay Mau lah. nyalip, terus apa gitu ya? Kalau misalnya mau nyalip, gitu. Soalnya jauh juga gitu ya. Alonso Udah tapi jaraknya pinter jauh sih. banget. Alonso pinter, soalnya yang bapaknya yang Betul. bayar dia ya. Jadi jangan. Jadi no war. No war, santai bos. Ya, santai. Tidak Oke, bisa santai aja, santai. doing anything. Iya, Oke, jadi pokoknya 7 ya dari lu ya. sampai iya 7 lah, udah cukup lah bagi gua. Waduh, Oke. panjang Coba banget gapnya anjir. Maulana Dimas, Arman. Maulana. Nene. Siang bolong. Rungkat. Ayo. Oke, aduh nilai ya. Nilai apa ya? Kalau Regi udah 7 tuh berarti balapannya bener-bener ngeselin tuh. Dims, Regi kan biasanya kan jarang. Regi kan kayak jarang gini, buat pit. lu biasanya Jarang emang buat pakai pit kacamata Dims? Kayaknya enggak deh. Pakai kacamata lu. Biasanya enggak ya. Gue tuh Ya kan karena Emang, belakangan emang. mata karang gue tuh bengkak pas ngatus kan. Jadi gue pakai kacamata Wah, Kayak biar Pak nggak Guru debu gitu lagi. sekarang. Jadi sekarang kita manggilnya Pak Guru Dims kayaknya. Pak Guru Dims. Iya, Lu coba deh bikin konten tentang F1 tapi pakai kacamata ada muka Pakai lu kacamata gitu. bener Cocok aja. ya. Prosesor. Jadi lu gantinya Dimsnya jangan Prosesor. jangan Prosesor aja. prosesor aja. Iya lu ganti the Dimsnya diganti Prof F1 gitu. Anjir. Prof Dims anjir. Iya Prof SF. Dims cocok anjir. SF1 sarjana formula. Yo. Anjay. Bener. Nilai Lanjut. ya. Nilai itu aduh Reginya 7 gue berapa ya? 75 deh. Wih. Karena dibilang enggak ya sama hasilnya sebenarnya hasilnya sama aja, cuman seru anjir liatin belakang overtake banyak. Itu kemarin lewat baru tuh bikin overtake bagus soalnya kan chicane yang dulu ada kan itu kan nge-stop banget momentum mereka ya buat gaspol kan. Makanya kalaupun mereka dapat DRS belum tentu nyalip gitu karena mereka ya dari nol lagi, dari berhenti gasnya tuh menuju tikungan terakhir. Kemarin bener-bener flat out langsung kelurusan, jadi overtake banyak banget. Terus aspalnya, padahal kemarin aspal dingin ya. Bener katanya gitu. Mercedes itu cocok banget sama aspal-aspal yang dingin. Cuaca yang berawan kayak Imola, Catalunya. Mungkin Imola kalau jadi balapan mungkin mendung kali atau hujan ya. Mercedes bakal bagus tuh. Tapi kita Berair. belum tapi kita belum bisa Ya. bilang Mercedes bagus sih Tenggelam. karena kita belum lihat performa Mercedes di Di track cuaca lain. terik, trek yang gede, trek yang degradasinya lebih parah,
kemarin sih sebenarnya kata Oja degradasi itu parah, cuman somehow Mercedes anjir ban soft bisa 20 lap lebih ban soft ya. Karena mendung. Soft. Karena mendung. Ada Lebih yang adem ada yang hard soft hard tau gak lu? Oh, nggak tahu itu. Nggak tahu. Oh, Itu nggak kayak tahu. Andrea. Yang itu. Rungkat. Itu Andrea Moda itu. Terus abis Anjir, itu gila. Worse, very worse. Verstappen P1, P2, P1, 31 diborong semua di Grand Slam. Kita nggak sadar Verstappen udah menang 40 kali, coy. Iya anjir. 39. 40. 40 sih. 40. Kemarin lu lihat di story-nya Kelly dong. Wih, win 40, congratulations gitu. Wih. Bentar, yang Sebastian Vettel kan berapa? 38 kali ya? 38. Verstappen 34, Verstappen 40. Oh iya kemarin 39 ya. Kemarin 39 lewat. 39 sekarang udah 40. Iya. Wow. 2016 di track yang sama masih 1 kali menang anjir. Sekarang udah 40. Dan Ferrari kayaknya Mike aja sih yang jawab. Oke, bentar. What the hell was that, man? Enggak, Gue I saw that coming, but gue masih ketawa anjir rasanya nggak tahu. enggak. Gue itu ini kalian semua nggak denger teman-teman. Yang di rekaman emang nggak gue masukin. Tapi ini yang kalian yang di Discord nih bisa denger. Jadi kemarin itu di live stream, gue itu keganti notifikasi gue sama lagu itu. Lagu kebangsaan. Ini ada yang subscribe anjir di YouTube gue. Terus keluar lagunya. Ih, ini pertama kali loh. Ini pertama kali kita podcast ada yang subscribe anjir. Biasanya itu nggak ada loh. Soalnya kalau ada yang subscribe pasti masuk suaranya. Luar biasa. Applause dulu dong. Iya, Makasih. harus tambahin suara itu anjir. Nggak, Subscribe. subscribe-nya itu ke channel gua. Jadi ini ada yang subscribe ke channel gua ini barusan. Terus suaranya keluar. Cuma Gila, anjir. di sini yang di turning point gue nggak masukin, nanti gua edit gue masukin kalau inget. Aduh, anjir. Sumpah gue gak percaya apa yang gue denger barusan anjir. Masanya Gila, pas gila. banget. Kira ngomongin YouTube gue kepencet anjir. Pesan alarm gue gak gini, pantesan ya. Gue sempet cek HP gue ada nelpon apa gimana, tapi nada tering gue bukan itu anjir. Gue kira ini sengaja buat berkabung Ferrari ya. Coba. Lagi ngomongin Verstappen guys. Menit berapa? Menit berapa nih? Verstappen anjir. Menit berapa nih? Wah, Menit ini berapa? lucu Ingat. banget sih. Menit berapa ingat? Ini lucu banget sih, ini lucu banget. Nanti Apa nih, gue pastiin gue masukin guys lagunya ya supaya Menit kalian. berapa? Ingat menit berapa? Wah, Gak, gue inget lah, ntar gue ingat. 14 ya. Astaga. Anjir. bisa Anjir gitu. tuh Tadi lucu. gue ambil mana ya? Verstappen ya? Anjir gue Iya. ngomong Verstappen lagi Verstappen. anjir. Gue kira kalian tuh gak denger guys. Soalnya emang di Discord Denger, gue Jay. masukin. Lah denger anjir ternyata. Bagusnya ini gak usah di offin lah selama podcast sekarang lah. Biar tahu di mana berhentinya. Oke lanjut. Lanjut. Verstappen atau gue tadi ngomong apa ya? Gue tadi ngomong apa ya? Verstappen ya? Gue tadi ngomong 40 Verstappen ya? kemenangan, 40 kemenangan. Iya, kemenangan Verstappen. Itulah pokoknya. Gak, lu tadi tuh bilang nanti kalau Ferrari Mike aja yang bilang gitu. Terus habis itu keluar Oh tuh. iya. Tete. Pencipta langsung aja lagu Belanda. Ini lucu banget sih. Halo? Episode terlucu. Halo, ya. lebaran. Pun muncul loh guys. Aduh parah banget tuh. Emang Itu menunjukkan. sama Verstappen. Ini dari 18 episode ya, 18 episode. Kita rekaman nggak ada orang yang subscribe di tengah-tengah. Biasanya kan gue subscribe tuh lagunya kalau nggak salah Subinala gitu. Nggak ada. Ya. Ini pertama kali, Cok. Ini Pas aja. banget gue ganti loh lagunya loh. Tapi itu buktiin Mike. Dia tuh the real Grand Slam. Sampai ke kita anjir di dominasi gila. Gila, Betul. Di sini dominasi pun loh. ada lagunya guys. Gila. Ini Iya, di script teman-teman kita. Ini bener-bener random ya. Kita nggak pelan-pelan gue subscribe diem-diem itu enggak ya. Gak ada suara. Nggak Kalian lihat muka aku Iya. sama mukanya Dims deh. Iya. Tadi kita semua diem anjir. Kita semua diem. Iya. Ke momen for us to realize what happened anjir.
Oke, ini yang di Spotify nanti nggak harus gue dengerin sih lagunya sih. Biar mereka yang di Spotify juga bisa tahu kenapa nih. Oke. Iya. Lanjut Leclerc supaya ya. nggak berkepanjangan nih. Leclerc nanti Mike yang bahasnya. Sebenarnya the whole Ferrari sih. Sama apa itu nanti Mike yang bahas. Gue sendiri mau bahas Mercedes doang karena Mercedes yang paling interesting buat gue. Mereka kemarin tuh jadi tim kedua tercepat di belakang Red Bull dan bahkan mereka tuh nggak peduli sama Ferrari karena Ferrari sudah merusak diri sendiri tanpa harus dirusakin lagi. karena janda guys, Hamilton dapat janda. Aduh. Ya itu beritanya makin bener ya. Ya kemarin aja datang. Oh iya. Iya. Iya, juga. Iya, masuk ya kali gak nonton gitu ya. Ya kan? Abis balap waka gitu. Nah, itu dia, Pak. Mencetak gol. Mercedes. Lagunya mencetak gol. Mercedes, ya kita senang saat foto bekerja, cuman jangan terlalu senang juga karena kita nggak tahu di track selanjutnya gimana. Oke, 75 dari gua. Silakan Nopal. Oh 8 Pal. Oke, mantap. Kalau 8 itu 8. Ya sih, aku sih. Itu aku waktu kemarin nobar tuh apa antara 6,5 sampai 7, tapi kayaknya aku kasih 7 deh. Kasih 7 buat balapan kemarin. 7 ya. Iya, balapannya seru, terus ngomongin Mercy juga. Kalau ngelihat dari pace-nya Mercedes itu dua-duanya itu udah lebih kenceng daripada Ferrari sama Aston. Ya kemarin. Bener-bener bagus banget. Lu udah audio DG belum? Oh, belum, bentar. Soalnya masih itu ya. Renyah ya. Ada berat gitu nggak sih? Iya. Dikit sih. Ini, nah oke. Cek. Udah. Aman. Oke. Lanjut tadi. Mercedes udah lebih kenceng daripada 2 Aston sama 2 2 Ferrari gitu kan. Kalau ngomongin ya di Spanyol kemarin mungkin of course kebantu sama sidepodnya yang mana kalau ngelihat dari lap time-nya Hamilton guys, kemarin itu Hamilton jauh lebih kenceng daripada Russell, daripada Stroll, daripada Alonso kemarin kelihatannya kayak nggak ada pace guys ya, tapi kalau dilihat rusak aku lihat dari floornya rusak. Ya. Betul. Tapi kalau aku lihat dari rata-ratanya dia itu lebih lambat daripada Stroll. Tapi ada beberapa lap di mana dia lebih kenceng daripada Stroll. Jadi dia istilahnya nggak konsisten gitulah. Dan kalau Ferrari, jujur Carlos Sainz parah sih kemarin. Kalau dilihat dari pace dan dari strategi pun sebenarnya Carlos Sainz itu nggak yang aneh-aneh banget strateginya kan. Carlos Sainz itu kan kemarin pakai soft medium hard, yang mana masih bagus, tapi karena bener-bener Mercedesnya lagi on fire parah gitu kan. Seorang Russell aja lebih kenceng daripada Carlos Sainz ya. Karena 12 loh. Ya Ferrari kemarin bener-bener Leclerc juga pace-nya jelek sih. Leclerc by the way kemarin kalah konsisten dari Alonso, malah lebih kalah konsisten daripada Stroll loh. Kapan lagi guys Leclerc kalah konsisten daripada Stroll? Walaupun lebih kencang daripada Stroll. No, gak ada aja. Belum ada. Lihat ke depan lagi juga Verstappen sama Perez ya. Kan kemarin kayaknya pasti banyak yang bertanya-tanya kan, wah ini Perez bener-bener gak bisa comeback ke depan padahal mobilnya OP. Dan kalau ngelihat datanya sendiri sebenarnya sebelum lap 40 itu Verstappen kenceng banget dan kecepatan rata-ratanya Verstappen itu lebih konsisten dan lebih kenceng daripada Perez. Jadi ya emang Pereznya kemarin kayaknya lagi nggak mood kayaknya ya, gak bisa manfaatin Red Bullnya. So ya untungnya di belakang battle-nya banyak gitu kan. Kita nggak tahu siapa yang bisa finish di poin, dan sayangnya Yuki Tsunoda harus kena penalti yang mana kalau menurutku itu sangatlah tidak adil guys ya. Sumpah, aku setuju sama si Gunther Steiner, karena Gunther Steiner kan dimarahin sama FIA tuh gara-gara komentarnya tentang penalti Hülkenberg waktu di Monaco. Katanya stewardnya nggak profesional, stewardnya jelek lah intinya kayak gitu. Yang mana dan terjadi lagi gitu kan, si Ki sama Zhou battle clean nggak kontak tapi tiba-tiba dapat 5 second.
nggak logis. Jadi ya 7 lah udah cukup buat aku balapan kemarin. 7. Yang ngomongin soal Yuki dulu lah, Yuki sama Guan Yu Zhou. Kalau mengutip dari admin F1 Speed Indonesia, dia tuh bilangnya karena mereka berdua tuh masuknya side by side dan si Yuki memang late braking atau pokoknya late braking dan akhirnya kan understeer jadinya Guan Yu Zhou refleksnya seperti itu. Jadi makanya kalau misalnya Guan Yu Zhou nggak refleks, mungkin akibatnya ya kontak. Jadi mungkin maksudnya kalau dari pihaknya admin F1 Speed itu bilangnya layak gitu dapat 5 detik karena ya itu tadi Guan Yu Zhou harus ngelakuin manuver itu jadinya nggak kontak makanya kita kalau argumennya ini padahal nggak ada kontak, nah itu mungkin dipatahkan sama admin F1 Speed kayak gitu, nggak kontak karena memang Guan Yu Zhou-nya yang menghindar gitu, dan di situ Guan Yu Zhou-nya karena nggak bisa ngelihat proyeksi mobil dari Yuki-nya kemana, jadi kalau misalnya mau ngambil contoh, sekarang side by side nggak kelihatan kan, karena kalau ngambil contoh yang lain, contoh-contoh yang lain itu kan kayak misalnya Carlos Sainz sama Hamilton dan lain-lain itu mobil yang di dalam tuh selalu lebih depan. Jadi bisa ngelihat proyeksi mobilnya kayak gimana, jadi mungkin agak bisa lepas gas lah mungkin yang kalah side gitu. Jadi kayak gitu. Jadi makanya akhirnya 5 detik. Ya sebetulnya kalau dari sisi gue juga 50-50 sih sebetulnya. Itu kemarin keputusan yang susah sih kalau gue jadi steward ya. Karena ya itu pertama memang faktornya pertama nggak ada kontak. Mereka juga memberikan fight yang bagus. Terus mungkin kalau gue kayaknya warning deh ke Yuki. Kalau gue ya, gue warning. Ya sih. Gue warning doang. Karena mereka berdua juga battle hard fight lah. Namanya mau pertahankan posisi ya, masa lu harus ngasih me so hard. Iya ngasih ini. Max gitu Verstappen sama Hamilton lu lihat aja berapa kali cok kayak gitu di tahun lalu, nggak ada lu 5 detik penalti buat Verstappen. Sama Hamilton kan pernah kayak gitu juga di turn 1, malah sampai senggolan terus kebuang kan. Iya. Gak ada apa-apa. Itu kontak malah. Iya. Jadi kalau menurut gue sih aneh memang kemarin tuh. Gue kalau baca mengingat kutipannya si Gunther Steiner soal yang Monaco itu, gue baru tahu ternyata stewardnya itu katanya freelance gitu, bukan kayak steward tetap gitu. Waktunya daftar jadi ikutan gue jadi katanya Gunther tuh ini makanya Gunther bilang ini stewardnya nggak profesional karena stewardnya ini bukan pegawai tetap. Gue kurang lebih ya seperti itu bilangnya. Coba kalau gue salah bisa dikoreksi aja di kolom komentar. Bilangnya Gunther tuh yang gue baca kayak gitu. Jadi ayo FIA mending hire orang yang benar-benar kompeten jadi steward tetap gitu. Jangan masih kan ini bukan steward Pak, masih kan ini race director dia. Pembalap sih kalau menurutku kayaknya. Vettel aja tuh kosong. Vettel cocok sih. Vettel kalau menurut gua Vettel jadi headnya steward gitu, dia kepalanya. Nanti steward sisanya mau freelance nggak masalah, tapi yang penting ngambil keputusannya tetap yang ada Vettelnya gitu. Menurut gua sih mending gitu. Ini ada mantan pembalapnya sih harusnya. Benar. Jadi biar bisa tahu. Biar bisa tahu perspektifnya gitu kan. Karena ya itu kalau mengutip kata-kata Gunther ternyata stewardnya selama ini bukan pegawai tetap gitu. Jadi kadang freelance mungkin kayak comotan dari steward siapa mungkin dari stewardnya mungkin dari Le Mans, ada stewardnya apa mungkin gitu. Kalau misal kita lagi di Monaco nih. Lu jadi steward lah misalnya kayak gitu. Mungkin gitu ya. Gue juga enggak tahu. Ya, ada kenalan gak? Ya ada kenalan stewards gak? Jebret gitu. Raira gitu, Ilham gitu. Steward kemarin. Gak tahu ya kalau Rudy Iya. Om Rera Baskara. Iya kan. Soalnya steward soalnya di tiap negara kayak misalnya Indonesia kita punya lisensi steward juga. Siapa tahu memang sistemnya kayak gitu. Di negara lu ada lisensi steward siapa yang FIA license FIA gitu, siapa tahu itu kan buktinya kayak Ilham Raira kan udah lolos juga tuh dari IMI kan. Jadi mungkin bisa tuh jadi mungkin ngambil level-level yang tinggi kali ya, tapi tetap orang Indonesia gitu. Kayaknya mungkin kayak gitu F1. Tapi gue kaget sih kenapa kok F1 nggak punya steward tetap gitu, padahal sekelas F1 nih gitu kan.
Berapa sih ngegaji begitu doang, orang lu penalti aja minta duitnya bejibun-bejibun gitu. Masa ngegaji steward gak bisa gitu kan. Ya itu akhirnya ngegajinya freelance ya. Jadi ya semoga bisa lebih diperbaiki karena memang dari gak hanya tahun ini ya, tahun-tahun kemarin juga kita selalu bertanya-tanya tentang keputusan steward. Tapi memang keputusan itu gak pernah 100% memuaskan semua orang of course gitu. Tapi mostly itu yang gak puas tuh lebih dari 50% gitu loh. Harusnya kan yang gak puas siapa tahu fansnya aja misalnya, ya wajar gitu kan, namanya juga fansnya misalnya. Tapi ini enggak, ini semua orang juga beranggapan kayak misalnya kemarin Carlos Sainz yang di Australia itu kan juga itu juga tanda tanya besar kan sebetulnya gitu loh. Jadi dibanding juga akhirnya nggak keluar, nggak tetap ditolak gitu. Jadi menurut gua ya nggak tahu lah, ini kejadian lagi di Yuki ya. Yuki juga bagi gua 50-50 dan mungkin bisa di warning aja Yukinya kalau misalnya kayak gitu lagi. Karena kan Guan Yusu juga berkesempatan untuk nyalip lagi juga kan. Yang mana memang akhirnya nggak nyalip lagi si Guan Yu gitu ya. Berarti ya sayang banget sih. Turun 1 posisi kayaknya oke. Tapi pernah gak sih ada penalti yang turun 1 posisi gitu? Gak ada kan? 1 pernah. Vettel. Gak maksudnya penaltinya tulisannya bukan 5 detik. Maksudnya turunnya 1 posisi gitu. Gak pernah ada ya. Karena kemarin kan 5 detiknya Yuki tuh turunnya langsung P12 tuh. Mobil sih gue gak tahu ya. Kalau motor sering. Kayaknya ya kalau F1 kan time penalty ya masuknya. Nah makanya time penalty ya. Mungkin 3 detik gak bisa juga ya. Time penalty paling kecil 5 ya. Kalau kayak gitu sih 5. Iya, jadi makanya itu if of one position itu paling itu sih, paling kayak mungkin masih bisa terima lah. Iya, tapi menurut gua, tapi masalahnya nggak ada sih. Makanya karena nggak ada, kalau diambil 5 detik rada harsh ya. Mungkin warning sih. Warning itu udah paling ini, warningnya tuh paling tapi berlaku lah. Warningnya tuh berlaku untuk next race. Nextnya juga. Jadi kalau misalnya dia ngelakuin hal yang serupa, langsung dikasih di penalti gitu. Itu juga bisa sih hal kayak gitu. Nah itu. Jadi sayang banget kemarin 5 detik langsung itu, gue lihat Yuki kasihan banget sih, yang dia terpukul banget gitu itu. Ya dia merasakan apa yang Sainz dia hampir nangis. Ya, itu kalau kalau Yuki yang di posisi Sainz di Australia nangis kayaknya si Yuki. Kemarin udah hampir nangis anjir itu. Putusannya cepat tumben. Kesel banget gitu anjir, dia tuh gue tuh ngasih space, dia aja yang pretend seolah-olah di push off aja. Dia ngomong gitu loh anjir. Iya sih, tapi ya kita gak bisa ngomong juga sih karena kita bukan steward. Tapi kalau dari kacamata penonton sih sebagai orang awam kita bilang, kalau gue pribadi 50-50 tadi yang Opal sama Dim juga, Regi juga gak setuju ya kalau dikasih penalti. Jadi ya kalau dilihat memang 50-50 lah ya. Kalau kita lihat admin F1 Suite bilang setuju. Jadi memang ada kubu setuju, ada kubu gak setuju. Jadi 50-50. Makanya susah sih emang. Ini emang jadi steward tuh emang berat ya. Gue juga di IFL pernah gitu kan. Banyak yang gak, apa ya, steward tuh emang bagian paling penting ya. Betul, bagian paling krusial sih, yang paling dicerca gitu ya. Jadi ya semoga lah kedepannya bisa lebih baik ya. Ngomongin soal Spanyol ya. Soal Spanyol kalau dari gua sih, gua 5 ya skornya. Interesting. Kenapa tuh? Kira-kira ya lekreknya mana gitu ya. Kayak balapannya seru-seru aja deh. Enggak, kalau dari gua 7 lah, sama 7 lah ya. 7 oke, karena gini. Pertama memang of course di depan gak ada yang ngejar Max Verstappen, jadi gak seru. Untuk depannya gak seru, jadi mengurangi poin. Tapi belakangnya seru, jadi bisa maintain poinnya jadi 7. Nah, yang menjadi highlight dari gua adalah regulasi di era baru ini udah mulai terlihat ya. Karena apa? Karena di Spanyol, track yang susah buat ngikut-ngikut nih, tahun ini banyak yang bisa ngikut-ngikut guys. Banyak yang bisa ngekor-ngekor gitu ya. Jadi berarti ngekor ya. Jadi regulasinya udah mulai terlihat ya, udah mulai bagus. Tinggal cari cara gimana tuh ngejar si yang punya janda si Banteng itu. Sebenarnya ngejarnya itu sebenarnya kalau menurut gue sih, kalau ngambil kesimpulan ya,
kayaknya memang yang Max-nya jago aja gitu. Orang Perez-nya aja segitu. Iya anjir, Perez aja diobok-obok. Iya, emang sama Russell loh. Iya. Bener anjir. Ya emang Max-nya aja yang gila. Pace-nya sama ya sama Mercedes ya, Perez ya? Iya, Perez orang sama-sama mobilnya sama, nggak mungkin dong mobilnya beda gitu kan, mobilnya sama. Iya bener ya. Jadi kalau menurut gue sih Verstappen-nya aja yang memang gila sih. Kalau menurut gue dia emang mesin balap sih. Karena kan dari kecil juga udah dididiknya sama orang tuanya emang gitu kan. Iya. Jadi kalau nggak menang ditinggal. Ya. Gue setuju sih. Kayaknya bakalan sulit di era Verstappen yang bakal ngalahin Max Verstappen. Kayaknya dia harus pensiun. Kalau ngelihat sekarang ya, gue nggak yakin Leclerc pun bisa ngalahin Max sih. Kalau pun dia dikasih sekalipun misalnya sama-sama di Red Bull gitu. Kayaknya mungkin ya mungkin fight bisa, tapi Max tetap menang kayaknya ya. Karena Max kalau Max kan soalnya orangnya lebih Michael Schumacher gitu, lebih agresif. Kalau Leclerc tuh punten gitu dia, kayak Regi kan. Jadi sopan secara style driving tuh lebih gahar tuh ke Verstappen. Jadi kalaupun dikasih mobil yang sama, kayaknya memang ya lihat aja Hamilton lah, orang Hamiltonnya disikat gitu kan. Nggak peduli gitu, mau di dive lo bodo amat, kontak gitu. Jadi yang gitu Verstappen kalau lu nggak mau ngalah kontak bodo amat gitu. Kita berdua udah. Iya, Verstappen satu aja kemarin kayak gitu kan. Tutup nih, Thor. Iya, itu kemarin turn 1 kan Sainz dapet tuh. Gak mau ngasih anjir. Untung Sainz-nya aware gitu kan. Wah ini Max-nya jangan lah. Itu kalau Leclerc juga pasti gue yakin ngelakuin hal yang sama-sama Sainz, dia gak mungkin. Berbeda kalau misalnya kemarin itu Max yang sebelah kiri yang jadi posisinya Sainz langsung disikat, gue yakin. Pasti dibabat. Iya, pasti dibabat ya. Iya, jadi kalau menurut gue sih ya Max kayaknya semua satu grid itu kayaknya respect sama Max semua deh. Dia gak ada yang berani kalau menurut gue ya. Ngelihat stylenya dia. Jadi ya itulah. Jadi kalau menurut gue bakalan susah sih. Untuk era ini dibutuhkan mobil yang mungkin 30% lebih kencang dari mobilnya Max baru bisa. Baru mungkin bisa gitu ada kesempatan. Tapi kalau misalnya mobilnya kencangnya sama, gue yakin nggak mungkin. Ya, udah Max tetap. Di mana tuh yang bakal? Waduh. Nah, kemarin aja tuh waktu last lap akhir-akhir balapan gitu kan. Verstappen kan kita tahu nyari fast lap nih. Betul. Kan dikasih tahu tuh sama GP. Max yang bawa FL itu Sergio Perez. Dia gak dikasih tahu Perez, cuma dikasih tahu 16, ini. Ya. Dikasih tahu di radio dikasih tahu. Perez yang bawa fast lap dan dia pakai DRS gitu kan. Pakai DRS dan pakai ban soft baru. Stream. Iya, soft baru juga. Terus GP ngomong kan, udah nggak usah FL. Udah nggak usah, soalnya dia juga black and white flag. Tor 1 lap ungu semua, gila. Iya, 1 lap, cuma butuh 1 lap. Guys. Yang bikin apa namanya, semua orang harus paham adalah tanpa DRS ya. Sergio Perez mobilnya sama, ban soft fresh, pakai DRS fast lap gitu kan, 16 sekian. Verstappen tanpa DRS. Kalau kalian lihat pembalap yang tanpa DRS bisa ngegosok apa namanya aspal dengan mobil yang pakai DRS, guys, itu udah kunci juara sih. I mean Verstappen, aku bisa bilang dia podium terus sampai akhir balapan. Sampai akhir musim pun percaya aku. Soalnya masuk akal. Power banget, masuk akal. Ini Verstappen tuh kayak OP banget, kayak kalau bos terakhir tuh kita ngalahinnya nggak mungkin bisa cepet gitu, kayak harus grinding bertahun-tahun. Jadi ya makanya kalau dari gua sih untuk F1, biar F1 seru gimana, Verstappen cepetan pensiun dah. Pensiun dini dia. Segeralah ke tapi ya of course gak mungkin lah. Kayaknya gitu ya. Kalau menurut gue ya, gue percaya Verstappen bisa dapat 8 kali juara dunia sih. Kalau menurut gue ya. Bisa. Kalau dia mau. Performanya gini. Kalau dia mau. Dia kan bilang gitu. Sekarang ini nanti besok 3. Terus pindah ke WC. Besok 3 ya kan. Wih, kalau misalnya dia nggak ngambil 8 kali World Champion sih sayang sih. Ya tapi, bokapnya bilang, tolong dong itu papa waktu dulu 7 kali tuh.
kamu harus 8 ya gitu aja. Nih guys, nih. Kalau Verstappen kayak gitu mendingan dia juara 8 kali di F1 atau triple crown. Gimana tuh? Kalau menurutku mending triple crown ya, sumpah. Enggak sih. Menang Le Mans, 8 kali plus Le Mans juga. Why not? Maksudnya gini, itu lebih gila. Verstappen pernah bilang, gua nggak mau balapan di Le Mans atau balapan lainnya pas gua udah tua. Dia pernah bilang gitu. Kontrak gue habis 2026, berarti gue umur 31. Tapi kalau tua-tua dikit gue gak mau balapan sama, gue tuh maunya balapan di tempat lain tapi gue masih muda. Dia bilang gitu anjir. Dia harusnya dia terinspirasi sama Hamilton, sama Alonso tuh tua-tua masih bisa kenceng kok. Why not gitu. Kalau Verstappen itu kayaknya fotonya gak gitu deh. Muda-muda bisa juara ngapain sampai tua gitu kan. Gak mungkin. Kalau menurut gue mungkin dia juara udah gitu. Gak, iya dia ngambil triple crown dulu. Terus dia balik F1, lihat aja. Bisa langsung tuh. di babak itu bisa anjir, gila itu bisa itu. tuh. Bisa tuh kalau gitu tuh. Tapi gak apa-apa sih. Kalau ngambil triple crown dulu boleh. Biar kasih yang lain juara dulu deh, Max. Gak, gue tuh jujur ya. Gue kembali ke F1. Gue dulu kan terakhir ngikutin F1 Rio Haryanto, itu pun ngikutin awal-awal doang. Karena Rio juga gak sampai finish gitu kan. Setengah musim out. Ya kan. Terus gue lama gak ngikutin. Gue baru ngikutin lagi 2018 akhir. 2019 tengah-tengah lah. Itu pun juga dibantu-bantu sama Drive to Survive gue ngikutinnya gitu kan. Nah, gue itu menemukan sosok yang gue kira, oh ini the next Michael Schumacher nih, Charles Leclerc. Ternyata next Michael Schumacher menurut gue ya Verstappen. Gue nggak bisa deny lagi. Udah Verstappen itu the next Schumacher sih. Gue kayaknya bakalan kayak gitu karena dulu Hamilton juga kayaknya nggak segininya gitu. Masih ada yang bisa sempat ngalahin gitu kan. Rosberg salah satu contohnya. Ini Verstappen 2 kali, ini yang ketiga nih tahun ini nih. Gak ada yang nyentuh anjir. Lewis umur 25 menangnya 20-an ya. Verstappen umur 25 menangnya 40 anjir. Iya makanya. Ya, ini faktor 13 lagi nih Vettel. Iya, satu faktor lagi. Dia tuh dia tuh di Formula 1 dari umur 17 tahun coy. Jadi dia prime masih muda. Dia skip ini ya, dia skip license-nya nggak pakai yang license aneh-aneh. Kan dulu Thornton Herta nggak bisa gara-gara license-nya belum cukup. Iya. Max langsung bisa masuk, tapi ya buktinya dia langsung kayak gini, langsung OP anjir. Jadi let's see. Ini Red Bull juga sekarang lagi panas ya kalau menurut gua. Di Red Bull tuh ada kubu Max, ada kubu Perez ya. Maksudnya orang dalamnya ya teman-teman ya. Kayak mekaniknya dan segala macam itu mereka juga ada kubu Max, kubu Perez. Jadi menurut gue ini bakalan panas karena Perez juga gue yakin dia mau banget untuk bisa juara dunia. But ya lu lihat aja tapi mau doang. Gak, maksudnya kalau misalnya kayak mending gue masih lebih percaya Bottas yang bisa ngalahin Lewis juara dunia daripada Perez yang bisa ngalahin Max juara dunia aja. Karena Bottas tuh masih menangnya lebih sering menang dan P2-nya kalau sama Lewis tuh malah P2 gitu kan biasanya. Kalau ini kemarin Perez lu lihat aja P berapa tuh finishnya. Jadi 4 berapa gitu ya. Bottas dulu kalau misal start dari posisi yang aneh gitu kan, P2 lagi. Nah itu posisinya di depan. Ya sama kayak Russell kemarin. Russell kan start P12 finish P3. Malah start di depan Perez, malah Perez finishnya di belakang Russell. Gimana sih? Jadi kalau kayaknya mungkin terpengaruh strategi juga sih, soalnya kan kemarin itu jujur menurutku strategi paling agresif adalah Mercedes guys ya, soalnya mereka pakai soft, medium soft. Softnya itu di bawah sekitar 25 lap, terus mediumnya itu di bawah sampai lap 50-an kan. Nah, itu strategi apa tuh? Strateginya Mercedes nomor 1. Anjay. Strateginya Mercedes itu si Russell selalu nge-undercut Perez, soalnya waktu pit stop pertama Russell pit stop kayaknya sekitar 3 lap sebelum soalnya Perez. pace-nya bagus. Pace-nya kan dia pakai ban yang C-nya C besar gitu. Berbeda dengan tim babi satu ini guys ya. Yang itu lah. Tim yang itu guys. Aduh, tapi masa medium soft hard aja. Hardnya masuknya berapa? Lap 13 anjim. 13 masuk, 13 sama 17 pokoknya belasan lah. Ya belasan lah. Tolol gitu kan. Karena pakai ban softnya itu 20 lebih kan, dia pakai ban softnya 20 lebih. Nah,
Enggak, maksudnya gini loh. Maksud gue, lu pakai ban hard nih ya kan di awal. Nah, Leclerc kan waktu diwawancara Leclerc tuh bilang ban hard yang awal tuh nggak enak. Tapi ban hard stint yang kedua itu mobilnya enak-enak, jadi enak nggak apa-apa gitu. Jadi, nah itu gue juga bingung sih. Kok bisa seperti itu? Karena tapi dari Leclerc yang pribadi waktu di balapan kan dia mintanya ban soft yang untuk stint yang terakhir gitu. Jadi lap 40-an kan. Iya, lap 40-an. Jadi karena ban softnya kan udah dipakai 20 sekian lap. Jadi kalau ban soft lagi pun masuk akal gitu. Atau medium lah bener, gitu. bener. Sebenarnya bisa kalau nggak medium. Iya, gue nggak tahu kenapa sih apa yang ada. Gue tuh bingungnya gini loh. Itu kan F1 itu kan lu banding kan kita udah lihat nih pit dari Haas yang kecil yang lebih budget friendly gitu ya. Compact lah. Ferrari itu kan gede nih, full TV di mana-mana. Ya kan di TV tuh ada ngegasnya gimana, Leclerc ngeremnya gimana, terus pentolan-pentolan tuh orang-orang gimana di situ posisi-posisinya ya kan. Terus apalagi stintnya ya kan. Oh ban soft tadi dia rata nih. Leclerc pakainya lapnya sekian. Ban hard yang tadi kurang bagus nih. Buktinya Leclerc sendiri bilang hard yang pertama itu jelek, nggak bagus. Terus kan di wawancara Leclerc bilang hard yang kedua jadi bagus. Apakah tim Ferrari ini cap cip cup cok? Itu kan berarti nggak diprediksikan anjir. Orang Leclerc sendiri bilang nggak tahu kenapa hard yang kedua itu tiba-tiba bagus. Ya berarti kan hoki. Berarti kan bukan dari Ferrari yang tiba-tiba iya kita tahu kok kalau ban hard yang kedua kan nggak mungkin cok. jadi kan itu gue nggak habis pikir ngapain itu orang-orang yang ada di pit box itu ngapain sih kerjanya gitu loh. Kok gak bisa lihat oh ini time yang pas buat undercut nih, time yang bagus buat overcut atau gue gak tahu lah itu kayak gak kerja gitu. Mereka kayak misalnya lagi main makan spaghetti guys. Iya makan spaghetti, makan pasta tiba-tiba lap 40 nih kita pit kali ya gitu. Box shells ya kan box. Di luar nalar. Terus kayak hard enggak minta soft. Oke, kopi. Bilang kopi loh anjir si biji ya. Bilang kopi. Tiba-tiba masuk. Kayaknya ban softnya susah ngambilnya mager ya. Ban hardnya lah. We doing hard. Tolol lah gak tahu gue. Gue gak tahu. Gue tuh mikir gitu. Mereka tuh di pit box tuh apa yang mereka analisa itu selama balapan 66 lap itu apa gitu loh. Orang yang lain aja nggak ada loh tim lain yang ngelakuin soft hard gitu. Nggak ada. Toko pizza terdekat Catalunya kayaknya itu nyari di Gojek gitu kan. Kita iya kayaknya mana ya? Kayaknya lagi Gojek bener. Iya ya kita makan apa nih ya? Fosur ya kan? Fosur dengan ngomong bibirnya miring-miring. Iya kita lagi ngapain ya? Fosur gitu anjir kalau ngomong anjir. Lu perhatiin dah. Iya. Makanya spaghetti kalau begini. Iya praktekin kayak orang aja deh. Kru mentang-mentang krunya Itali semua gitu kan dicariin toko pizza, toko pasta itu. Pembalapnya dibilangin udah balapan aja. Stick to the plan itu kayaknya emang apa plannya coba ban hardnya sekuat apa kayaknya ya. Dan kalau ngelihat strateginya Carlos Sainz pun harusnya medium tuh terakhir. Ya mungkin Carlos Sainz bisa medium juga soalnya kalau dilihat kalau dilihat-lihat pun kan Sainz itu soft medium kan. Dan ada opsi ke medium lagi tapi kayaknya kalau di akhir itu mediumnya use deh Mike. Soalnya mediumnya habis. Ya, mediumnya habis. Soalnya Ferrari dengan itu sisa alasan hard. seperti itu kita terima nggak masalah gitu. Tapi kalau pakai hard lagi kan goblok anjir. Kita aja yang cuma main game aja tahu loh. Penonton aja yang cuma biasanya nonton tahu loh. Ini kenapa orang yang digaji dan dibayar lebih mahal itu bisa melakukan hal yang setolol itu gitu. Maksudnya why? Dan itu berlakunya itu berkali-kali, nggak cuma 1 race 2 race. Ini berkali-kali dilakukan. Jadi terkenal. Kenapa? Why? Dan Ferrari masih mempertahankan orang seperti itu. Come on, mate. Come on, itu yang rungkad sih. Gimana mau ngalahin si OP Verstappen kalau strateginya aja begini gitu kan. Gue mending Agil Anjas yang ngasih strategi anjir. Sumpah gue. Halo Agil. Ya kan Gil, lu kan lebih jago Gil.
Tuh Safi buang aja anjir, ngapain Aku habis ngecek lagi nih emang Sainz itu sisa 2 set hard baru, terus Leclerc itu sisa 2 set hard baru juga. Jadi yang baru itu medium. Jadi di waktu sebelum pit stop terakhir sebenarnya Leclerc bisa ada box medium baru nggak? Ada medium baru. Jadi Terus dua itu Ferrari itu diapain punya medium barunya? Kalau ada Safi gue pukul sih sumpah. Gue pukul sumpah. Dua-duanya punya medium baru. Nah, Carlos Sainz kan kepake di stint kedua. Jadi terakhir itu of course keputusannya Sainz pakai ban hard itu benar, soalnya mediumnya udah habis gitu kan. Ya, itu oke lah. Ini yang itu jujur okay. Yang paling gak masuk akal adalah punya Leclerc nih. Soalnya Leclerc itu start pakai ban soft, hard startnya. Oh iya sorry, pakai ban hard ya kan, pakai ban hard, terus box ke soft baru karena softnya masih ada 2 set. Nah ini softnya satu set kepake nih. Berarti kan masih ada sisa 1 medium, 1 hard sama 1 soft kan. Yang dipakai malah hard lagi. Dan itu hard used ya. Hard use-nya Leclerc. Enggak, mereka itu mau save budget ban buat bannya dibawa buat next race apa gimana sih anjir? Segitu amat gitu loh. Ngapain gitu kan? Gue bisa buat next race. Iya kan? Itu kalau ban medium gue yakin Gasly kesalip sih. At least Leclerc poin tuh. Iya. Soalnya kan sempat ketahuan berapa lap itu sahabat kayaknya nempel terus gak sampai. Bisa. Nempel terus gak sampai. Medium atau soft lah. Soft kemarin somehow Leclerc softnya oke kan? Maksudnya bisa dipakai lama, cukup lama gitu softnya ya. Jadi gue rasa harusnya sih kalau misalnya Leclerc kemarin masuk ke ban soft itu aman. Gak ya, gue nggak tahu sih. Strategi Ferrari itu nggak bisa kita logika gitu. Kayak ada. Nggak bisa diprediksi Pak. Softnya Leclerc gitu kemarin walaupun nggak sekenceng biasanya, tapi nge-overperform second stintnya Carlos. Kan Carlos itu second stint pakai medium. Medium ya. Of course karena karena ban soft kan, tapi karena stint length apa sih namanya ya? Durasi stintnya sama, dengan durasi stint yang sama itu Leclerc sama Sainz masih cepet Leclerc. Jadi kalau misal Leclerc box ke soft lagi pun sampai lap terakhir, seharusnya kalau ngelihat performa stint soft yang kedua masih bisa lebih kenceng gitu kan, tapi ya makanya kan maksudnya logika kan dilihat tuh di layar TV yang ada di pit itu kan kelihatan. Oh, Leclerc tadi 13 lap atau 17 lap tuh pakai ban hard, lapnya sekian. Oke, dengan bensinnya masih segini berarti lapnya segini. Oke. Terus stint kedua pakai ban soft nih, sekian kan kelihatan yang mana yang lebih bagus. Oke, kita putuskan ban soft stintnya lebih bagus dari Carlos, berarti kesimpulannya kita ban soft lagi aja karena stintnya bagus nih. Enggak, ban hard yang tadi bekas aja yuk kita pakai, goblok anjir. Kok ada pemikiran seperti itu gitu loh. Itu yang gue gak paham. Dan Ferrari itu pembelaannya adalah karena tire degradation-nya gede. Nah, kenapa enggak ngeliat tire degradation softnya aja gitu kan. Ya kalau misalnya gitu medium lah, karena softnya kan kepake 20 lap juga Pal gitu kan. Ya bener juga sih. I mean argumen Ferrari bisa dipatahkan dengan kenapa nggak pakai medium gitu. Iya. Soalnya Ferrari jujur kalian prefer di Twitter atau di IG-nya Pirelli itu mereka tuh Ferrari tuh masih punya 1 medium guys buat balapan. Leclerc kalau Sainz kan kepake di stint kedua. Leclerc itu menuju stint terakhir sisa 1 mediumnya guys. Medium itu selalu biasanya cuma emang sisa 1 Pal, karena kita kan kalau main F1 Manager tuh mediumnya selalu ada 1 doang. Ya, jadi makanya 1 doang. Memang ada, dan kemarin Leclerc start pakai ban hard kan, makanya memang ya masih ada mediumnya gitu loh. Gue udah banyak. Iya, gue udah mikir ini start ban hard ini pakai strategi Jarno Opmeer nih biasanya kan. Dan Opmeer kan kalau last to first dia pakai ban yang lebih gede tuh, lebih ini supaya kan bisa overcut kan nantinya, atau misalnya ada safety car atau apa kan lumayan gitu kan. Lah, lap belasan udah masuk cok. Ini gimana nih ban? Ini ban hardnya dimasukin lap 17 ngapain gue bilang. Ya udah ban soft nih, oke. Ban softnya 20 lap, gue udah bertanya-tanya nih. Wah ini ban soft lebih banyak ketimbang ban hard yang tadi. Ban apakah habis ini gue antara soft atau medium? Ban hard anjing. Gue gak gila sih itu. Itu gila sih, itu di luar nalar sih itu. Nalar ya itu. Gak tau lah, gue capek bahas Ferrari gitu-gitu terus ya. Jadi selama kemarin Binotto ya, ternyata
mungkin masalahnya bukan di Binotto kali, di Xavi kali ya sih. Di Xavi kali. Strategisnya sih. Jadi strategisnya nih jangan-jangan ya. Kayaknya nggak cuma strateginya, mungkin di Xavi juga karena kan kalau ngomongin apakah engineer-nya mikir juga, kayaknya iya deh. Karena kalau kita lihat dari yang paling bagus deh, Verstappen sama GP. Dua-duanya kan sama-sama GG tuh. Pasti mikirin strategi juga, terus bonus dong. juga kita tahu kan dengan chemistry yang bagus, mikirin strategi juga. Benar. Dan kalau kita bandingin sama Leclerc dan Xavi, ketahuan kayaknya jujur I am suspicious sama Xavi sih. Ini harus Xavi itu kayak orang keterbelakangan gitu, jujur aja. Dia kayak keterbelakangan strateginya gitu ya. Strateginya. Karena dia penyampaiannya sapu ya. Karena ya ini karena memang dia tuh selalu ini kan, selalu telat gitu loh, selalu telat. Komunikasinya sih ya, iya, komunikasinya. Mikirnya juga telat. Sorry nih, mohon maaf nih, mikirnya juga telat ya. Tadi udah bilang juga, bandingin sama Lewis sama Bono, GP sama Verstappen gitu kan sama kemarin di radionya GP sama Verstappen kan juga ngobrol juga tuh, mau fast lap ya, jangan fast lap, jangan fast, kelihatan dialog gitu lah ya. Kalau Xavi sama Leclerc template ngomongnya. Template. Iya. Omongan tuh template kayak copy that, understood, we are checking, bla bla. Fotokopi. Cuma dengerin, terus nyetok sebentar, terus diomongin dulu, kayak nggak ada chemistry-nya, hilang, nggak ada sama sekali guys. Jadi apa ini anjir? Ini ujung-ujungnya kita ujung-ujung kita ngomong Ferrari terus sih guys. Emang highlightnya ya, highlight yang paling geblek memang itu ya. Tapi harus dibahas nih. Itu kita tuh jujur mau menghindari bahas Ferrari sebetulnya sebisa mungkin ya. Tapi tiap bab tuh ada aja gitu. Mungkin para pendengar, para penonton gitu kan, loh bang kok bahasnya Ferrari terus. Nah masalahnya kenapa nggak bahas Williams atau McLaren gitu kan mereka sama-sama tim legendaris, tapi sekarang lagi ngelawak nih, malah lebih jelek daripada Ferrari. Karena Ferrari itu menjanjikan sesuatu terus guys di awal musim. Sama lagi di musim dingin. This year is our year. Mereka tuh pelan punya alasan. Ferrari apa? Duit banyak. Udah manpowernya lebih bagus Ferrari kan. McLaren kita tahu manpowernya lagi susah kan, mereka sampai kalau nggak salah tahun lalu kan ada rumor ngejual MTC tuh, McLaren Technology Center kan. Williams kita tahu duitnya minimal banget. Ya lihat aja tuh floornya Williams tuh. Nggak bisa asal pakai orang. Nah Ferrari uangnya banyak, manpowernya banyak, terus istilahnya didukung satu negara itu ya, masih nggak bisa bagus. Ferrari itu soalnya adalah legenda balap anjir. Maksudnya tim yang dari awal F1 terbentuk tuh udah ada namanya Ferrari, dan ya kayak Monaco lah Ferrari itu kurang lebih. Monaco tuh tracknya, mobilnya tuh Ferrari. Kalau pakai argumen kayak gitu tuh kita juga harus ngebacotin McLaren, yang mana kalau ngomongin kayak gitu McLaren menurutku nggak worth dibacotin karena nggak menjanjikan sesuatu di awal ya. Nih kita roll back ke musim dingin deh. Kalian ingat gak Ferrari diprediksiin P1 guys, karena waktu musim dingin kita menemukan 0,5 detik, kita menemukan kecepatan baru, wah ini kita bisa challenge. Iya. Balapan pertama diobok-obok kan. Mungkin itu mereka pas bilang yang nomor berapa, 0,5 ya, mereka nemu 0,5, Red Bull nemu 1 detik lebih ya. Nah itu dia waktu turning point awal musim juga bahasnya kita gitu juga kan, wah ini Ferrari dapat setengah detik, yang lainnya dapat 1 detik. Ternyata bener Aston Martin lompat jauh. Dan sekarang ya dari balapan Spanyol kemarin aja udah kelihatan gitu kan, Mercedes ini udah istilahnya udah 1 langkah di depannya Ferrari guys, udah 1 langkah di depannya Ferrari. Kanada besok Aston udah ada package upgrade gitu kan, katanya Kanada dan Silverstone mau ada upgrade. Terus Mercy of course dengan adanya setboard baru pasti
walaupun sedikit-sedikit setiap balapan harus ada upgrade gitu kan, dan juga Toto Wolff sama Lewis Hamilton optimis juga katanya dengan sidepod baru ini kita bisa dapat apa namanya ya, gambaran ya untuk balapan kedepannya. Nah dari Ferrari ini diem-diem baik terus Iya anjir, malah Ferrari diem-diem aja. membela kesalahan yang kemarin-kemarin itu seperti biasanya Membela. gitu guys Ini ya. dejavu Ada nih, kesalahan, As dejavu usual. anjir gua, sumpah. Waktu zaman ada Binotto kan juga kesalahan. gitu tuh. Kita bener nih Heeh. strateginya nih, anjir nih kok gini lagi cok udah diganti Fred. Di bela Vasir juga kemarin ngebela si apa strategisnya kita emang strateginya mau kayak gitu kok, kayak bro udah jelas-jelas Ini disusupi kelihatannya ini, salah Vasir. anjir, pelan kelihatan strateginya ngawur banget. Aduh. At least kalau Leclerc strateginya bagus guys, kemarin bisa poin. Yakin Iya. poin kemarin. Di Orang- depannya Gasly atau mungkin di depannya Zhou. Bro, Perez sama Russell aja dari out point bisa poin. Malah podium malah nggak poin doang. Podium cok Russell dari P12 loh Russell Iya. tuh startnya. Nggak Iya, main-main. Ferrari. Russell tuh jauh anjir. Kita emang nggak expect Ferrari juara tahun ini. Cuma nggak gini juga anjir. Iya bener. Itu bener. Bener. Gitu juga lah. Gak expect Masa Ferrari juara. diobok-obok Bener. diobok-obok Mercedes pelawak sih sama ini. Aston gitu. Diobok-obok Mercedes kayaknya oke lah ya. Diobok-obok Aston Enggak, guys. kesannya tuh Ferrari tuh kayak tim yang paling downgrade di antara semua tim di grid anjir, sumpah. William bagus sekarang, oke. Ada peningkatan. McLaren oke. Ferrari tahun lalu tuh Ya, ada kalian lihat peningkatan sendiri lah. ngacir. Tahun lalu Leclerc di Spanyol ngacir walaupun emang akhirnya DNF tapi kan dia Walaupun ninggalin meletus. kapan Iya. tuh kan udah ninggalin jauh banget tuh waktu di Spanyol. Sama Tahun pit ini stop udah. iya anjir. Gila kita lihat wah berarti kan kesannya bisa loh kalau Ferrari mobilnya sekencang kemarin ngalahin Max itu ada kesempatan gitu. Tapi kesannya tuh Ferrari makin downgrade gitu. Semenjak Vasseur masuk tuh kesannya kayak bukan malah upgrade downgrade anjir. Jadi kayak kita nggak tahu nih yang salah yang mana ini. Gitu. Nanti sih, iya. Saya nggak, kalau nunggu let him cook buktinya itu nggak ada lah. At least harusnya ada kayak oh ini stay di top 3 terus atau stay di Yes. top 5 terus gitu kan. Tapi Kayak gini, yoyo Pak. anjir. Gua sebagai tifosi yang kalau misalnya mau ngambil sisi positif itu bisa argumennya seperti ini sebetulnya. Kalau mau ngambil positif tapi ya tetap ini adalah hanya penyegaran aja ya teman-teman ya. Bukan berarti benar. Itu adalah Fred itu kemungkinan sekarang memang merubah semua filosofi yang ada di Ferrari. Kalau menurut gua ya. Jadi Pelan banget berarti. pelan banget. Jadi makanya berproses. Jadi makanya misalnya dia mengambil step satu langkah ke belakang untuk akhirnya nanti ngambil step itu langsung jos ke depan gitu. Harapannya kayak gitu. Itu yang gua harapkan. Ya semoga endingnya akan seperti itu. Semoga ya. Tapi Semoga. masalahnya harapannya demikian lah. masalahnya gini, kalaupun mobilnya kenceng, jadi kenceng, oke bagus. Tapi kalau Safinya tetap kayak gitu, gue nggak terima sih, nggak bisa sih, nggak Iya, boleh. bisa lihat sampai akhir Nggak boleh. musim. Iya. Nggak boleh, karena Safi tuh bisa jadi penghalang untuk orang tuh potensinya. Duh, serius loh ini gue. Leclerc tuh Iya, potensinya. bener. Benar sih. Ya benar. Iya, 100% setuju guys. iya. Iya. Gue Aduh. paling suka itu kayak misalnya ini Pierre punya yang sekarang di The Freeze itu bagus tuh, itu bagus. Oh iya. Kalau apa komunikasinya tuh energetik gitu loh, kayak oke Pierre dulu gitu kan, oke Pierre ini pokoknya ngomongnya tuh excited gitu dia kayak ngasih motivasi kesannya. Tapi kalau Safi tuh kayak ditanya we are checking kayak kita tuh jadi pas balap tuh jadi nggak fokus, aduh kayak was-was aja gitu kalau misalnya Leclerc balap gitu mau disuruh fokus jadi nggak tenang, jadi kayak wah apa nih? Radio. Iya, nungguin info dari Safi anjir. Lu kayak lu lagi balas cewek tapi ceweknya tuh it's typing terus nih anjir, ini nge-type apa sih si biji gitu. Jadi Udah ngetik. Hapus. Iya, udah ketik hapus kayak kesannya kayak gitu. Jadi of course kan kitanya jadi nggak tahu kan mau respon kayak gimana. Jadi makanya Leclerc tuh kalau menurut gua potensinya juga nggak terlalu bisa keluar karena engineer-nya juga kayak gitu. Jadi bedain lah sama Lewis Hamilton ke Bono, terus Max Verstappen ke GP. Sama GP Verstappen. santai tapi informatif anjir. Iya bagus. Emang Iya, kalau udah dapet kita main itu. F1 Manager kan ada tuh Pal. Communication skillnya kan bisa ditingkatin tuh.
Iya. Safi Jadi kalau komunikasinya harus ditingkatin Safi anjing. Gue yang jadi tanda tanya besar tuh Safi kenapa di F1 Manager bisa bagus ya overallnya. Harusnya minus 20 Manajer aja bagus. overall Safi. itu pajak Ferrari, gara-gara di Ferrari pasti bagus gitu kan. Padahal realitanya Kedong gitu anjir Safi. Jadi Ferrari. itulah Kayaknya ya. downgrade di F1 Manager 23 ya. Ini udah 1 jam ya kita bahas Ferrari. Oh iya anjing. Aduh. Berasa ya. Ferrari pelan, Mercedes kenceng satu. Gara-gara sponsor ini pindah ke Mercedes. Wah Wow. ini ya. Ini Efek. ya. Waduh. Efek. Ya. Itu Apakah efek. akan ada sponsor Wow. lagi ke Singapura besok ya? Pas ada Waduh. ini tuh Ferrari masih menang guys. Pas ini ke Mercedes yang ke depan. Coba itu. Iya ya, Wah, mungkin itu- ada chip dari situ ya, chipnya pindah ke Mercedes. Iya, gitu. dari Snapdragon. Jadi prosesornya tuh kan soalnya Berdampak kalau besar. pakai Snapdragon tuh prosesornya dia lebih kenceng guys ya. Jadi Betul, gua setuju. Ini bisa. ngacir. ECU-nya yang Iya. lain kayaknya nih tolong Ferrari ini. Snapdragon kalau mau sponsor Iya. kami. Ya. Lumayan, betul. bisa betul. muncul di atas ini logonya gitu kan ya. Iya, bisa Oke, jadi bawa ke kayak gitu tuh, Singaparna ya. Tasik. Mungkin ya kita bahas dikit lah soal tim-tim lain ya supaya adil teman-teman kita. Kalau Aston Martin ya kemarin Aston Martin Lance Stroll ya cukup oke lah ya. Dia kemarin sedikit difur karena Alonso pecah ya floornya. Ternyata kita tahu dari sini kalau floor itu benar-benar penting banget di F1 era sekarang ya. Floor Sorry, pecah Williams. dikit. Ya, sorry Williams ya, sorry Williams ya. Nah, floor pecah dikit langsung pusing ya. Makanya kalau floor-floornya Red Bull juga kalau menurut gue floor paling penting. Makanya kemarin kalau misalnya floornya ke foto itu bahaya banget berarti. Karena memang floor itu bagian penting banget dari mobil yang sekarang. Jadi kita lihat aja ke depannya upgrade-nya floornya seperti apa. Dan Mercedes of course tadi udah dibahas juga. Udah bagus ya. Mercedes udah terlihat lah package yang sebenarnya terlihat ya mereka udah mengakui bahwa Zero Pod ini tolol gitu ya berarti ya emang ya udahlah kita pakai side pod aja gitu. Mereka udah rela ya melucuti diri sendiri ya, nggak memaksakan untuk zero pod ya kan. Akhirnya bagus ya. Jadi ingat di Drive to Survive yang Russell, wow this car is so fast. Itu lucu banget sih. Itu lucu banget. Yang Vettel bilang ini mobil apa nih jelek banget katanya Vettel. Terus si Russell like wow this car is so fast. Russell lucu banget itu. Jadi ya dan sekarang setelah ada side pod terbukti memang ya oke lah ya. Jadi tinggal di pelan-pelan diperbaiki karena kan of course pindah dari zero pod ke side pod. Kesannya kayak operasi plastik itu bentuk mukanya masih belum bagus, masih butuh heal. Nanti kalau udah heal sepenuhnya jadi cantik, gue yakin sih Mercedes bisa kenceng lagi gitu ya. So ini juga tanda bahaya karena kemarin Horner juga udah bilang ini bahaya nih karena Mercedes memang walaupun masih 20 detik di belakang tapi ini kita bicara ini Mercedes bukan tim lain. Jadi kalau Mercedes 20 detik, besok 15 detik, besok race-nya lagi 10 detik, besok race-nya lagi 5 detik bahaya gitu. Jadi ya ini gue juga berharap Mercedes bisa buruan catch up walaupun kalau misalnya Mercedes sampai catch up gue iri sih karena Ferrari kenapa gak bisa catch up gitu ya. Iri anjir gue sebagai enak banget ya yang ngefans sama Mercedes, yang ngefans sama Red Bull itu enak banget. Ferrari P4 konstruktor guys, ditunggu aja tuh. Wih Ferrari kalau misalnya sampai P4 konstruktor terjelek dia sih karena kan tahun-tahun lalu juga 3 kan paling jelek kan. Jadi kita 20 lihat aja. ke 6 apa ke 7 anjir. Dari 20. Kayaknya ya 6 kayaknya. 6 kan ada dia. Racing Point ada. Iya dan poinnya Alonso sekarang cuma beda 1 poin sama Ferrari anjir. Jadi itu kocak sih. Alonso sendiri lawan Ferrari di combine, Alonso masih menang poinnya aja. Iya sih, tapi ya itu tadi 8 race Leclerc tuh ada aja gitu. Jadi kita tunggu aja lah. Terima lah. 15 race ini tersisa ya untuk Ferrari ngambil poin ya minimal 3 konstruktor lah, jangan sampai turun-turun lagi. Bahaya ya. Ada Alpine yang juga siap menyaplok ya, karena Alpine juga terlihat sangat menjanjikan ya. Alpine bagus banget kemarin ya walaupun Gasly kan bisa dibilang bisa nahan Leclerc tuh ya ending-endingnya walaupun sempat hampir ke salib ya. Jadi Ocon juga oke, bagus juga. Kemarin juga podium Ocon di Monaco gitu kan. Jadi Alpine tuh juga sasaran yang bahaya untuk Ferrari kalau gue bilang karena
Ferrari itu sekarang kayak saingannya kesannya bukan ke Mercedes sama Red Bull lagi. Saingannya tuh ke belakangnya tim belakang itu. karena juga ya. iya Ferrari Iya tuh juga, udah guys. semakin pelan Betul. gitu loh. Kayak udah tua gitu kesannya. Jangan dulu Red Bull. Ya. Jadi iya lu jangan mimpi dulu deh untuk bisa ngejar Red Bull, ngejar Mercedes. Lu pikirin dulu nih Aston Martin deh gitu. Aston Martin yang udah terlihat lompat banget gitu kan. Lu Ya. pikirin Alpine habis ini yang udah siap ngejar itu. McLaren juga udah lumayan terlihat gitu kan. Jadi jangan sampai lu tuh kesalip dan jadi William gitu. Tadi ntar William sama Ferrari tuh di bawah tim legendaris gitu kan. Wah itu gue sedih banget kalau 90-an kami dibalik guys. iya anjir itu gue sedih banget sih sumpah itu. Kalau udah kayak gitu gue terpaksa emang harus pindah tim ya. Gak mungkin gue tifosi terus sih. Ada Haas, Alfa Romeo. Jadi ya kita lihat aja jangan sampai ya kayak gitu. Karena Ferrari juga budgetnya masih banyak. Sponsornya juga masih sangat banyak. Ada Shell, ada kacamata Ray-Ban. Banyak lah ya yang bisa membuat mereka-mereka ini maksimal. Makanya duitnya itu makanya gue gak tahu kenapa duitnya Ferrari itu kemana aja gitu. Mending bayar kita yang jadi strategis gitu. Iya kayak Regi, Dims, gua, Nopal jadi strategis kayaknya masih lebih masuk akal ketimbang strategisnya Ferrari sekarang. Dibayar lebih murah. Seperempatnya deh dari Safi, gue masih mau nggak apa-apa gue. Ya kan? Seperempatnya bagi 4 guys. Iya kan seperempat bagi 4 kan kita berempat nih langsung bisa. Masih banyak juga sih kayaknya itu duitnya. Jadi makanya kayak menurut gue kayak gaji buta aja gitu mereka-mereka yang di Ferrari ya. Jadi tolonglah ini jangan sampai kita bahas 2 jam ya. Sabar. 8 ya. Enggak masalahnya kita sabar dari race ke-1 nih Dims. Ini udah race ke-8 nih. Masih ada 15 race lagi buat dikeselin. Maksudnya buat disabarin. Buat disabarin. Masih ada 15 lagi. Ya McLaren masih ada 15. Gue mau bahas McLaren juga. Piastri not bad juga ya. Terlihat semakin kesini Piastri juga cukup oke. Ngapain? Full sabar. Belakangnya apa tuh? Tim ngotot. Tim sabar. Tim yang sangat ngotot. Ngotot sekali ya. Jadi ngotot kesabaran. Oke, jadi ya itulah McLaren. Piastri juga bagus ya. Piastri sekarang buktinya nggak terlalu dihujat juga karena memang performanya not bad ya. Kencang bagus ya. Jadi oke lah untuk Piastri. Untungnya tinggal kita menunggu kapan Perez diganti sama Daniel Ricciardo ya. Kalau lihat performa seperti ini. Kalau masih kayak gini ya. Iya, tungguin aja. Dan ya kalau dilihat-lihat Haas kemarin juga sempat hampir menjanjikan Hülkenberg bisa start di posisi 10. Tapi ya mungkin Haas karena pakai mesin Ferrari jadinya tipikal one shot ya. Jadi kualinya yang bagus gitu. Race pace-nya jelek. Iya. Jadi lagi-lagi masalah degradasi ban juga sih mungkin mereka sama lah sama Ferrari gitu kan. Dan apalagi Williams kalau menurut gue ya masih Williams lah masih ya lebih baik dari William tahun sebelumnya tapi tetap segitu-segitu aja ya masih melihat belum ya masalahnya ya kalian lihat sendiri perbedaan floor William dengan floor yang lain ya sangat-sangat signifikan bedanya jadi dimaklumi. Albon dewa banget berarti gak sih? Ya. Albon dewa banget ya. Albon jadi masih nggak bisa narik Williams ke depan guys. Russell dari William bisa langsung ke Mercedes guys. Kita lihat karir dari seorang Logan Sargent sama Albon nanti gimana karena mereka juga masih muda-muda semua. Jadi gue yakin mereka berdua banyak yang mau gitu karena dengan mereka nyetir William mereka bisa menghasilkan hasil yang cukup lumayan kan gitu. Jadi even Sargent kayaknya udah poin kan? Sargent udah poin. Belum. Kan? Oh belum. Oh William yang udah poin ya, Albon ya. Ya Albon. Si Albon. Oh jadi kita tunggu ya apakah akan ada poin dari Logan Sargent di musim pertama. Kalau misalnya sampai dia bisa poin itu juga pasti inceran yang bagus buat tim-tim lain sih. Gokil sih itu. Kita tungguin aja. Siapa lagi yang bahas? Alfa Tauri kemarin solid kok. Alfa Tauri De Vries kan setelah dikasih ultimatum kayaknya oke ya. Ya walaupun mungkin nggak masih belum bagus. Efek Yuki sih tapi ya udah lumayan lah. Ya lumayan lah. Jadi let's see karena katanya 15 besar gitu. Mau diganti kan De Vries jadi kayaknya masih ada nyawanya nih De Vries ya. Udah klip kayak Ultraman ya tapi ya, let's see aja dia akan balapan under pressure terus nih setiap balapan karena akan dilihat langsung sama Mbah Helmut ya. Kemarin Mbah Helmut bikin statement ya. Kita
bekerja keras untuk membuat mobil Red Bull kita ini kenceng. Dan sekarang kita dominasi ya, jangan salahin kita, salahin tim-tim lain tuh yang ngapain mereka nggak kerja gitu. Ya. Gitu aja. Ferrari. Bener loh. Ya. Salahin Ferrari sih guys. Iya. Mercedes kerja keras, comeback ya. Iya. Aston kerja keras. Iya. Ferrari kerja makan pizza guys. Gue gak tahu sih Helmut Ferrari. ngomong gitu Berproses dikit-dikit kali ya Ferrari. Bener. Itu Helmut ngomong gitu tuh bener sih. Dia walaupun orang tua yang cracky gitu. Iya sih ya bener juga gitu. Iya. Ya tapi kita gini Daldim. Kalau kita tuh kasih kesempatan ke Ferrari karena pergantian bos kan. Mungkin ya mereka lagi gunjing-ganjing kali ya. Ya gue masih bisa bener-bener toleransi lah untuk tahun ini lah. Jadi kita slogannya bukan next year is our year, next decade is our decade guys. Dekade. Woi, 7 tahun lagi ganti dekade. Waduh, sabar Dimon man, masih 7 tahun. Jadi Charles Leclerc bos akan juara dunia ketika dia umur 50 tahun guys. Oh, juara dunia next decade anaknya Mike udah balap go-kart. Jangan mahal-mahal. Ferrari masih gak juara. Awal musim dia, akhir musim. Gue kalau punya anak nggak akan gue suruh dia suka Ferrari sih. Gue akan suruh dia pilih yang lain. Red Bull, mobil balap gitu. Warna biru ya, biru jangan warna merah. Biru dongker ya, kayak jeans ini nih. Oh PD, oh bukan. Oke. Jadi hampir. Percaya diri, maksudnya yang warna percaya dirinya bagus. Percaya diri bagus, benar. Iya benar. Biru atau hitam, silver nggak apa-apa, jangan warna merah. Salvonya keren banget. Iya. Gua. Betul. Cari celah. Oke, ini episode-nya lama juga ternyata, ini 1 jam 11 menit kalau di OBS. Nggak tahu nanti kalau gue edit berapa. Salahin Ferrari guys ya. Kita benar-benar. Ya pokoknya setiap Ferrari fakta guys, expect 1 jam lebih. Ya, kita selalu 1 jam lebih sih podcast kita akhir-akhir ini. Iya sih. Ya, terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Sorry luar banget kalau misalnya ada tim-tim lain yang belum terobrolin ya. Karena emang highlightnya emang di situ-situ aja teman-teman yang masih panas. Tim yang lain so far ya itu tadi nggak perlu kita jabarin panjang lebar karena memang mereka berkembang. Intinya itu aja. Yang satu tim ini doang yang downgrade ya, gue nggak tahu. Oke. Jadi, aduh. Terima kasih banyak ya. Jangan lupa untuk tetap komen di bawah menurut kalian gimana. Mungkin ada pembahasan yang kita miss. Silakan kalian juga tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak ya sekali lagi. Dan ya jangan lupa untuk like video ini. Tinggalin komen ya yang tadi. Dan jangan lupa untuk subscribe. Bantu kami ke 2000 subscriber. Sebentar lagi ya. 800 subscriber lagi bisa. Dan jangan lupa untuk dengerin kami di Spotify. Sama Noise juga ada. 1 jam lebih awal dari YouTube. Jadi kalau di YouTube jam 2, di Spotify jam 1 siang. Oke, itu aja teman-teman. Kita akan lanjutin lagi. Mungkin kita akan bahas lebih detail di besok lah ya. Episode berikutnya karena kita juga masih punya 1 minggu kosong untuk Kanada. Gila masih. Ya masih ada. Jadi kita akan udah bahas. begadang lagi anjir. Iya, Kanada jam 1 pagi balapannya teman-teman. Jadi siapkan mata kalian. Dan ya, terima kasih. Itu aja untuk hari ini. Silakan tulis di kolom komentar pendapat kalian gimana tentang semuanya, tentang Ferrari terutama mungkin. Silakan. Jadi ya, thank you so much. Itu aja. Jangan lupa sekali lagi like, komen, subscribe, mampir ke channel kita, link ada di deskripsi. Dan ya, sampai ketemu di episode berikutnya. Itu aja. Bye-bye. Selamat menikmati.